Selamat datang di channel Hidup dengan Internet. Sebuah kerajaan megah di tanah Pasundan yang pernah berjaya di jantung Tatar Sunda, dengan istana berlapis kayu yang kokoh, pasar ramai, dan tentara gagah berani menjaga perbatasan. Kerajaan Pajajaran, sebuah nama yang hingga kini masih hidup di hati masyarakat Sunda, seakan menjadi simbol kejayaan dan kebanggaan orang Sunda zaman dulu. Namun di balik kejayaannya, kerajaan besar ini justru menyisakan misteri paling kelam. Mengapa Pajajaran bisa lenyap begitu cepat? Benarkah kerajaan sebesar itu hilang akibat sebuah kutukan? Sejarah mencatat, Pajajaran adalah kerajaan Hindu terakhir di wilayah barat Pulau Jawa. Berdiri megah di Pakuan sejak abad ke-14, berbagai prasasti, naskah kuno, hingga cerita turun-temurun menegaskan bahwa Pajajaran bukanlah kerajaan kecil. Mereka memiliki pengaruh luas, perdagangan berkembang pesat, dan budaya Sunda klasik benar-benar. Raja-raja Pajajaran tercatat pernah bersekutu dengan kerajaan besar lain, termasuk Majapahit di timur, untuk menahan serbuan musuh dari Sumatera dan bahkan pasukan asing. Salah satu raja paling terkenal adalah Sri Baduga Maharaja, yang namanya diabadikan dalam prasasti batu tulis. Dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi. Dari utara, para pedagang Muslim yang mulai membangun basis kekuatan politik perlahan mempengaruhi kawasan pesisir. Sementara dari dalam, muncul bibit-bibit pemberontakan karena perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan. Sosok Prabu Siliwangi sendiri menjadi legenda hidup, dikagumi karena bijaksana, sakti, sekaligus disegani kawan dan lawan. Tetapi seiring waktu, kekuatan Pajajaran mulai melemah. Ancaman datang silih berganti. Konon, sebelum Pajajaran benar-benar runtuh, Prabu Siliwangi yang diyakini sakti mandraguna sempat mengucapkan sebuah kutukan. Mereka hanya mengenang nama Prabu Siliwangi sebagai raja besar, tetapi tidak pernah mencoba membangun kembali kerajaannya. Sejarah lisan masyarakat Sunda menyebut, setiap orang yang mencoba menghidupkan Pajajaran selalu berakhir tragis. Ada yang sakit keras, ada yang keluarganya celaka, bahkan ada yang hilang secara misterius. Ia bersumpah bahwa siapapun yang berusaha membangkitkan kembali Pajajaran akan mendapat malapetaka. Bahkan disebutkan, roh para leluhur Pajajaran akan menolak siapa saja yang ingin mendirikan kerajaannya lagi. Tidak ada bukti tertulis yang benar-benar sahih soal kutukan Prabu Siliwangi, tetapi kepercayaan rakyat tetap bertahan selama berabad-abad. Inilah yang membuat Pajajaran menjadi legenda sekaligus misteri besar di tanah dan menyingkap mitos kutukan Prabu Siliwangi dari berbagai sumber, baik sejarah tertulis maupun tradisi lisan. Mereka meyakini tempat-tempat itu sakral dan dijaga oleh roh para prajurit Pajajaran. Ibu kotanya, Pakuan Pajajaran, terletak di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Bogor, menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan yang ramai. Sungai Cisadane yang mengalir di dekatnya menjadi jalur perdagangan vital, menghubungkan pedalaman Sunda dengan jalur laut menuju Banten dan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa sendiri adalah pelabuhan internasional pada masanya, didatangi kapal dari Gujarat, Tiongkok, Arab, dan bahkan Eropa. Kesenian berkembang pesat, mulai dari tembang Sunda, cerita Pantan, sampai seni ukir. Posisi strategis mereka di barat Jawa membuat kerajaan ini menjadi incaran siapa saja yang ingin menguasai jalur dagang. Para saudagar Muslim lebih memilih beraliansi dengan Demak, Banten, atau Cirebon yang dianggap seiman. Pajajaran perlahan terisolasi dan kekuatannya semakin terkikis karena kehilangan kendali atas pelabuhan-pelabuhan strategis. Saat Islam mulai menyebar cepat di kawasan pesisir, terutama melalui Banten dan Cirebon, Pajajaran dianggap sebagai simbol kekuasaan lama yang harus digulingkan. Para ulama dan bangsawan Islam mulai mempengaruhi rakyat pesisir agar tidak lagi membayar upeti pada Pajajaran. Tentara Pajajaran yang kelelahan dengan jumlah sedikit, tidak sanggup menahan gempuran pasukan Banten yang lebih terorganisir dan memiliki semangat jihad. Konon, ia berubah wujud menjadi harimau putih bersama para pengawalnya untuk menghindari penangkapan. Bayangkan, sebuah kerajaan besar dihancurkan dalam waktu singkat, dan kebanggaan rakyatnya lenyap begitu saja, tentu menciptakan rasa malu dan marah. Agar tidak terus-menerus terluka, mereka menciptakan narasi bahwa Pajajaran hilang bukan karena kalah perang, melainkan karena pilihan spiritual sang raja. Pajajaran dianggap sudah menjadi bagian masa lalu yang suci, dan siapa saja yang mencoba menirunya, dikhawatirkan akan merusak keseimbangan spiritual tanah Sunda. Karena itulah,
Meski sempat ada beberapa raja Sunda kecil di pedalaman setelah abad ke-16, tidak ada satupun yang berani mengklaim diri sebagai penerus Pajajaran secara langsung. Dengan cara itu, harga diri rakyat Sunda tetap terjaga, walau kerajaannya hilang. Inilah awal dari mitos Harimau Pajajaran, yang dipercaya sebagai jelmaan Prabu Siliwangi. Cerita rakyat Sunda hingga sekarang sering menyebut penampakan harimau putih di Gunung Salak, Gunung Halimun, atau hutan-hutan di Jawa Barat sebagai tanda Prabu Siliwangi masih menjaga tanah Sunda. Ia tidak hanya meninggalkan puing keraton dan prasasti, tetapi juga meninggalkan ketakutan kolektif, mitos, pantangan, dan legenda-legenda gaib yang terus dijaga ketat. Karena setiap kali kita menelusuri cerita Pajajaran, selalu muncul kepercayaan, pantangan, dan mitos gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam beberapa catatan naskah Sunda, disebutkan bahwa saat itu rakyat Pajajaran kebanyakan sudah mundur ke pedalaman, tidak mampu lagi mempertahankan keraton yang terbakar. Para empu logam dan perajin keris menciptakan senjata dengan kualitas tinggi yang dikirim ke berbagai daerah sebagai bagian diplomasi hadiah raja. Apakah benar Prabu Siliwangi memilih mengutuk Pajajaran supaya tak bangkit lagi? Atau sebenarnya rakyatnya sendiri yang terlalu trauma untuk memberontak? Masyarakat percaya tempat-tempat itu dijaga makhluk halus, prajurit gaib, atau harimau putih yang dianggap titisan Prabu Siliwangi. Tidak sedikit cerita mistis beredar. Orang yang menggali tanpa izin bisa jatuh sakit, atau bahkan hilang kesadaran karena kerasukan. Namun kutukan yang ia tinggalkan juga menakutkan, bahwa Pajajaran tidak boleh bangkit lagi sebagai kerajaan, atau para pewarisnya akan terkena bala. Bahkan dalam catatan musafir Portugis, Pajajaran dipandang sebagai negeri yang beradab, penduduknya ramah, dan sistem perdagangannya sudah maju. Pajajaran memang bukan kerajaan terpencil, sebaliknya. Ia berdiri sebagai salah satu kerajaan paling terbuka terhadap perdagangan dan diplomasi. Tak jarang, orang-orang yang datang tanpa sopan santun, konon akan kena tulah entah kesurupan, sakit mendadak, atau tertimpa musibah setelah pulang. Para dalang sering menyisipkan pesan agar rakyat tidak melupakan kejatuhan Pajajaran, tetapi juga tidak berusaha mendirikan kembali kerajaannya. Nama aslinya, Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata tercatat dalam prasasti batu tulis. Ia dikenal memimpin dengan keadilan dan ketegasan. Prabu Siliwangi membangun banyak irigasi, memperbaiki benteng, memperkuat pasukan, dan menata sistem pemerintahan agar rakyat hidup aman dan makmur. Ia pun merangkul banyak komunitas, termasuk para pendeta Hindu Shiva, Brahmana, dan bahkan komunitas kepercayaan lokal Sunda wiwitan, seolah menjadi pesan turun-temurun bahwa kejayaan Pajajaran sudah berakhir dan tidak boleh diulangi agar sejarah kelam itu tidak terulang. Lalu, puncaknya terjadi ketika pasukan Kesultanan Banten dan Cirebon kerajaan Islam yang baru tumbuh memutuskan menyerbu Pajajaran di awal abad ke-16. Mereka datang bukan hanya untuk menaklukkan wilayah, tetapi juga untuk memadamkan pengaruh Hindu dan mengganti hegemoni Sunda dengan kekuasaan Islam. Serangan ini begitu cepat dan mematikan. Pajajaran yang sudah menua, kehilangan banyak sekutu, tidak mampu bertahan. Ibu kota Pakuan pun jatuh, keraton dibakar, para bangsawan banyak yang terbunuh. Dan disinilah kisah menjadi semakin kabur, bercampur antara fakta sejarah dan cerita mistis. Kutukan itu menakutkan. Rakyat yang tersisa seolah tidak berani lagi menyebut Pajajaran sebagai kerajaan. Apakah benar kutukan itu nyata, ataukah hanya cara orang dulu menutupi trauma besar karena kalah perang? Bahkan di era modern, masih banyak masyarakat yang menaruh sesaji atau ritual khusus di situs-situs peninggalan Pajajaran, seperti batu tulis di Bogor atau kawasan Gunung Salak. Makin populer lewat seni tradisional Sunda, seperti pantun, kidung, dan wayang golek. Tetapi apakah benar Pajajaran runtuh hanya karena kutukan? Ataukah memang kekuatan politik dan militernya sudah lemah? Apakah ini hanyalah trauma rakyat yang ditumpahkan dalam bentuk? Inilah misteri yang akan kita kupas bersama. Kita akan menelusuri jejak Pajajaran dari masa kejayaannya, menelaah bagaimana serangan Kesultanan Banten dan Cirebon meluluh lantakkan. Hanya adalah pusat kebanggaan orang Sunda di masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran tidak hanya kuat dalam bidang politik, tetapi juga budaya. Namun di balik semua keindahan itu, Pajajaran punya banyak musuh. Inilah yang kemudian memecah stabilitas Pajajaran. Lambat laun, pelabuhan Sunda Kelapa, yang dulunya menyetor kekayaan besar ke Pajajaran, mulai goyah.
1579, saat pasukan Maulana Yusuf dari Banten melakukan penyerbuan besar-besaran ke Pakuan. Prabu Siliwangi sendiri setidaknya dalam legenda rakyat memilih mundur ke hutan bersama pasukan dan keluarga kerajaan. Sekaligus takut. Banyak orang percaya Prabu Siliwangi tidak pernah mati, tetapi menunggu saat yang tepat untuk kembali. Sebagian peneliti modern menilai mitos kutukan itu hanyalah bentuk penolakan terhadap trauma kekalahan. Orang Sunda sendiri sangat menghormati leluhur. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah nenek moyang tidak boleh. Bahkan hingga sekarang, ketika situs-situs sejarah Pajajaran digali atau direnovasi, banyak ritual adat dilakukan untuk meminta izin pada roh leluhur. Inilah salah satu alasan misteri Pajajaran tetap hidup ratusan tahun. Dan besarnya tetap sama. Benarkah semua ini akibat kutukan? Ataukah sebenarnya hanya permainan politik, di mana kerajaan besar dikalahkan oleh sistem baru yang lebih agresif? Inilah yang membuat sejarah Pajajaran terus memancing rasa penasaran, baik di kalangan sejarawan maupun masyarakat awam. Misteri Pajajaran berakhir, atau tepatnya, tidak pernah sungguh-sungguh berakhir. Kerajaan besar yang pernah berdiri gagah di Tatar Sunda itu hilang dari peta sejarah, bukan hanya karena pedang lawan, tetapi juga karena trauma mendalam yang diwariskan turun-temurun. Apakah benar hilangnya Pajajaran adalah akibat sebuah kutukan Prabu Siliwangi? Tidak ada prasasti resmi yang mencatat sumpah kutukan itu secara jelas. Namun dalam hati rakyat Sunda, legenda itu hidup lebih nyata daripada tulisan sejarah manapun. Inilah keunikan sejarah Nusantara. Fakta dan mitos saling menempel begitu erat, hingga sulit dipisahkan. Kutukan Pajajaran telah menjadi semacam tameng psikologis. Cara rakyat Sunda menolak rasa kalah, cara mereka mempertahankan kehormatan bangsanya, alih-alih sekadar kerajaan yang runtuh oleh pasukan Islam dari Banten dan Cirebon. Rakyat Sunda meyakini bahwa kehancuran itu sudah ditakdirkan, sudah diramalkan, dan siapapun tak boleh menirunya lagi. Dengan keyakinan ini, orang Sunda seolah menerima kekalahannya, namun tetap menjaga martabatnya. Setelah keruntuhan Pajajaran, sejarah Sunda memang tidak lagi mencatat kerajaan besar yang menyatukan seluruh wilayah Pasundan. Kekuasaan kemudian terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil di pedalaman, yang hidup di bawah bayang-bayang pengaruh Mataram atau Banten. Namun semangat Pajajaran, terutama figur Prabu Siliwangi, tetap hidup dalam cerita rakyat. Dari generasi ke generasi, Prabu Siliwangi diajarkan sebagai raja adil bijaksana, sakti mandraguna, dan sangat mencintai rakyatnya. Namanya menjadi simbol keteguhan hati orang Sunda menghadapi tekanan zaman. Banyak yang percaya Prabu Siliwangi tidak benar-benar lenyap. Ia hanya bersembunyi di alam gaib, menunggu saat yang tepat jika tanah Sunda membutuhkan penjaga. Cerita harimau putih yang muncul di hutan sampai hari ini adalah bukti bahwa semangat Prabu Siliwangi belum mati. Ini adalah warisan spiritual yang terus dijaga, menandakan bahwa sejarah Sunda bukan hanya soal takhta, tetapi juga soal rasa hormat dan keyakinan leluhur. Dan inilah pesan terbesar dari kisah hilangnya Pajajaran, bahwa kekuatan sehebat apapun bisa runtuh jika tidak mampu beradaptasi dengan zaman. Pajajaran punya budaya tinggi, punya tentara kuat, punya raja bijaksana, tetapi kalah oleh sistem baru yang lebih agresif, lebih gesit, dan lebih mampu memobilisasi rakyat. Di saat Pajajaran masih sibuk menjaga kejayaan masa lampau, kerajaan-kerajaan Islam di pesisir membangun aliansi, berdagang, menyebarkan ajaran, dan akhirnya menaklukkan Pajajaran hanya dalam hitungan dekade. Kutukan, jikapun benar ada, hanyalah simbol. Simbol bahwa zaman terus berubah. Ketika Pajajaran menolak perubahan, ia digulung oleh arus sejarah. Dan rakyatnya, ketimbang bangkit dengan pemberontakan sia-sia, memilih membungkus luka itu dalam mitos, agar generasi mendatang selalu mengingat harga mahal sebuah kejatuhan. Hari ini, sisa-sisa kejayaan Pajajaran masih bisa kita lihat di batu prasasti, di reruntuhan situs kerajaan, di pantun dan pupuh Sunda, bahkan di ritual adat yang terus hidup. Semua itu adalah pesan bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin untuk masa depan. Bahwa sebesar apapun kejayaan, tidak boleh membuat kita lupa pada kewaspadaan, tidak boleh membuat kita menolak adaptasi, dan tidak boleh membuat kita sombong. Pajajaran hilang bukan hanya karena pedang musuh, tetapi juga karena lupa menjaga persatuan, lupa membaca tanda zaman, dan lupa membuka diri pada perubahan. Mitos kutukan Prabu Siliwangi adalah penanda agar bangsa ini selalu mawas diri,
Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan terbuai kejayaan semu, dan jangan menutup mata pada kekuatan baru yang sedang tumbuh. Jadi benarkah Pajajaran hilang karena kutukan? Mungkin jawabannya bukan sesederhana ya, atau tidak. Mungkin justru campuran antara trauma, mitos, dan kejatuhan politik yang pahit. Yang jelas, Pajajaran adalah bagian dari sejarah besar Nusantara, warisan kebanggaan masyarakat Sunda yang patut kita pelajari agar tidak hilang ditelan waktu. Jangan lupa subscribe untuk kisah sejarah Nusantara lainnya.